Finalis, waktu yang tersisa 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ini jenggot sama kumis belum jadi. Ya ampun, ya udah gue buru-buru deh, gue buru-buru pakai foam, gue mainin razor gue sebisa mungkin. Sebenarnya belum cukup itu untuk ngerapin dari rambut ke jenggot, itu belum maksimal, tapi saya coba lagi bekerja keras membuat detailnya lebih bagus. Menurut kami, bagi bagian yang paling penting dari barber adalah tahu bagaimana caranya secara detail, secara bersih, slick, smooth memotong rambut jenis laki-laki. Terutama finishingnya dia di bagian jenggot. Mau dibuat apa, sudah tahu konsepnya, treatmentnya, mereka harus punya knowledge-nya itu semua. Sebagai seorang barber itu harusnya memang harus komplit ya, harus komplit. Terutama untuk guntingan yang gentleman itu harus dia kuasai, bagaimana biar bisa kelihatan gentleman, terus mencukur, janggut itu harus didesain biar kelihatan lebih perform gitu ya. Saya melihat di sini adalah mereka belum cukup pakar lagi dalam untuk grooming janggut ya. Sebab masih lagi mencari bagaimana untuk membuat satu-satu bentuk ataupun mengemaskinikan janggut seseorang itu. Baik, waktu yang tersisa tinggal 1 menit lagi. 1 menit sisa waktu, wah saya tegang banget. Sebenarnya ada yang miss daripada guntingan jenggot itu tidak rapi. Tapi saya coba lagi, saya udah harus beres-beres, harus styling semua. Hati-hati, pergunakan waktu sebijak mungkin, sebaik mungkin ya. Jangan lupa pada saat kita hitung mundur dan saat hitungan mundur habis, tidak boleh ada lagi yang memegang alat, cape harus sudah terlepas dan semuanya sudah bersih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and cut! Ih, gemes, ya ampun, dikit lagi, tanggung, dikit lagi. Dan kita lihat Vina tidak sempat melepaskan cape-nya. Baik, Silakan untuk para dewan juri untuk dapat melihat secara langsung hasil karya dari finalis kita. Ya, belum yakin lah ya. Untuk menyelesaikan challenge itu sebenarnya masih ada yang kurang di bagian rambut belakang itu belum bersih sebenarnya. Mudah-mudahan para juri tidak melihat kekurangan bagian belakang potongan rambut saya itu. Duh, gila, gue nggak yakin banget sama tuh jenggot. Karena itu kendalanya itu ada spasinya. Dan emang jenggot itu nggak rata numbuhnya. Untuk guntingan gue puas, cuma tadi pas jambangnya kenapa gue habisin ya? Padahal gue udah prepare pertamanya jambang mesti ada, mukanya dia kan agak sedikit bulat. Aduh, nyesel banget. Oke pemirsa, kalau tadi para dewan juri sudah melihat secara langsung hasil dari 4 finalis, sekarang saatnya mungkin langsung memberikan pendapat ya. betul sekali. Sekarang saat lagi kita akan melihat tampilan baru ya, the whole new look dari para model kita yang sudah di makeover juga dan disesuaikan dengan tema kita pada malam hari ini adalah gentleman Cut. look ya. Oke, kalau gitu langsung saja untuk yang pertama, Dewo. Kita panggilkan model dari Dewo, silakan. Untuk model saya gunting dengan model quiff, di mana di atasnya lebih panjang dan sampingnya lebih pendek sedikit juga atasnya. Untuk dia punya rambut, kumis, dan jenggot, saya rapikan untuk pipinya juga dengan janggutnya sini. Terima kasih. Ini potongannya sangat tidak rapi. Kalau kita berbicara ke dia punya beard, untuk seorang hairstylist, PR besar sini. Apalagi menggunakan straight razor. Tapi hasilnya masih sangat
kotor, artinya masih ada rambut yang belum di shave. Tapi kalau kasat mata, dibilang gentleman, ini kebantu dengan jasnya aja. Kalau saya lihat potongan kamu ini yang kiri kanan itu agak beda. Yang di sebelah itu jatuhnya itu akan lebih lurus yang kiri, yang ngebloknya itu loh, itu kan ngeblok tuh, nggak blending. Itu lurus, yang sebelah kanan dia agak round. Dan sama sekali nggak ada blendingnya. Sampai ke belakang juga dia itu tebal di belakangnya. Kemudian ini yang jenggotnya, saya lihat masih banyak sekali yang kurang rapi, ya. Aduh, dikomentarin Mr. Irwan jelek lagi katanya gue. Stres gue. Stres. Dari semua model yang ada, model kamu tuh yang sebetulnya paling bahannya paling bagus. Karena jenggotnya tebal, rata, rambutnya juga tebal, rata. Kamu habisin. Kalau gitu langsung saja kita panggil dia finalis kedua, Dan kita serta lihat dengan model. Selamat malam para juri. Di sini saya coba menggunting rambut model saya ini, Mr. Ahmed. Rambut dia ini sebenarnya sedikit ikal ya, nggak jauh beda dengan rambut saya, cuman dia versi pendeknya. Di sini memang agak sulit membentuk guntingan ikal itu harus menjadi rapi. Tadi saya menggunakan clipper dengan teknik barber ya, pakai competition gitu. Jadi hasilnya kurang lebih begini. Oke. Lagi Bang. Thank you. Nah, untuk bagian janggutnya atau beardnya, saya memberi tekstur rapi aja. Ya tetap terkesan lebih gentle. Terima kasih. Kalau menurut saya hasilnya bukan gentleman. Ini kurang gentleman karena rambut masih agak berantakan, bukan slick atau clean. Dan untuk beardnya juga itu bukan clean menurut saya ya. So for me, it's not gentleman. Tapi, if we look at yang tadi, dia lebih ganteng sekarang sih. Ya, terima kasih Miss Claudia. Tapi not gentleman. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat guntingannya, kalau kita berbicara teknik, memang nggak sempurna sih. Ya, guntingan kamu itu masih banyak yang nggak blending, terus di atasnya masih ketebalan, dan mungkin kurang, ya seperti kalau bilang kurang slick ya. Ya kurang clean. Kurang clean, ya. Dan sebenarnya kalau dilihat ininya, jenggotnya itu sebenarnya kamu bisa ngedesain lebih bagus. Iyalah. Oke. Makasih Kak Irwan. Terima kasih. Orang kalau udah punya jenggot panjang, segitu lamanya mereka menumbuhkan, mereka punya ekspektasi untuk bisa membuat jenggotnya terlihat lebih baik, lebih rapi, lebih clean. Bukan dihabisin, bukan dipotong. Itu salah sekali. Jadi malah tadi kamu jelaskan, karena jenggotnya panjang, saya potong saja. Waduh. Itu sama saja kalau saya yang motong rambut kamu, saya bilang karena kuncir kamu panjang, rambut kamu panjang, saya gundulin aja. Saya memang agak lupa sebenarnya. Saya nggak kepikirkan bahwa potongan itu jenggotnya harus dibikin variasi dan panjang. Minimal dirapin, saya nggak kepikirkan. Ya, tapi kita semua setuju ya, modelnya tambah ganteng dong ya. Oke, baik, dan selanjutnya kami akan persilakan Danu untuk mempresentasikan modelnya. Silakan. Selamat malam juri-juri yang saya hormati. Model saya bernama Mas Adi. Pada rambutnya saya membuat potongan rambut side part. Kemudian untuk di line up belakang, saya bikin lebih meruncing dari sebelumnya untuk memberikan kesan lehernya lebih kecil. Saya balik lagi. Untuk di bagian janggut dan kumis, di bagian
janggut kanan kiri, saya awalnya ingin sekali membuat fade gradasi ke tebal, tapi ternyata di sininya kosong. Sehingga saya lebih memilih untuk mempertahankan dan membuang dan merapikan janggutnya. Sekian penjelasan dari saya. Juri-juri yang saya hormati, terima kasih. Oke, yang poin plus buat saya adalah kamu masih bisa menyisakan panjang dari jenggotnya dan kamu berikan aksen. Dan di sini kita bisa lihat wajah modelnya sedikit ellipse, atau sedikit melebar. Terus kamu buat garis itu menambahkan adanya garis di jawline-nya dia. Silakan, Wak. Okey, Danu. Ya, Wak. Untuk wajah model ini dia agak gempal sedikit. Untuk pandangan sisi, dia lebih miring. Tapi apa yang saya lihat masih lagi dia nampak gempal. Sebab apa? Kamu enggak ambil daripada jaw ini untuk meluruskan. Kamu ambil daripada bawah. Nampak daripada bawah? Ya, dari bawah. Sepatutnya daripada atas, daripada kuping telinga ini terus sampai bawah. Dan lalu kalau di nampak dia lebih tajam lagi wajahnya. Masukan dari Wak Doyok bagus buat saya. Saya juga sempat terpikir seperti itu. Hanya janggut bagian samping jambangnya itu kalau saya ratakan itu akan lebih tipis, sehingga saya pilih untuk mempertahankan. Danu, Ya, Mr. Henok. mengenai kepotongan saya bilang oke lah ya, cuman stylingnya aja. Karena di bagian belakang tuh masih bulk, masih ada kayak gemuknya gitu. Harusnya dia menyisir tuh menyerong ke kanan. Itu kan di gini semua kan? Makanya bagian sini dia tuh naik, harusnya dia agak ke depan. Baru bertemu dengan dari depan. Dia punya poni. Begitu. Nah, untuk look-nya saya melihat gentleman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Jajas. Kalau gitu langsung saja kami persilakan untuk finalis terakhir kita pada malam hari ini, Vina. Jadi sebelumnya jenggotnya itu kan nggak beraturan ya. Ada yang bagian kosong, ada bagian yang tebal juga, ada bagian yang tipis, jadi nggak rata. Jadi aku ratain dulu semuanya, terus aku sesuaiin sama tebal kumisnya juga, karena sebelumnya emang kumisnya udah ditipisin. Terus aku bikin rambutnya agak ke klasik karena aku ambil sedikit sampingnya aja, karena aku ngebalancein sama atasnya yang kosong. Jenggotnya abis aku tipisin, aku bentuk pakai trimmer buat sisi-sisi sampingnya, buat line-nya. Terus terakhir aku bersihin pakai razor lagi. Kalau menurut saya ini bukan gentleman juga, karena rambut terlalu pendek dan beardnya tadi kok ada break di sini ya. Kalau lihat dari sini ya, kayak side beard kayak panjang banget di sini. Oke, Vina. Ini challenge kamu yang setelah kamu kembali dari episode kemarin kan. Saya sempat merasa kalau kamu ada perkembangan, di mana kamu sebagai lady barber memotong rambut perempuan, model perempuan, yang sebelumnya kamu sama sekali tidak bisa dan kamu bisa. Sekarang challenge-nya adalah grooming, dan kamu sebagai lady barber harusnya itu sudah di zona amannya kamu. Harusnya kamu bisa perform di sini. Ada beberapa hal yang paling penting dari model ini adalah jenggotnya masih panjang tadi kamu habisin. Harusnya kamu bisa ratakan, sideburn-nya dipendekin sedikit, jadi dipisah. Kekurangannya dia bisa ditutupi dengan sideburn-nya yang dipotong di sekitar kuping sini atau di akhir dari dagu. Untuk rambut, kurang lebih saya melihat tadi rambutnya panjang, cuman bagusnya kamu tahu kekurangannya dan kamu berusaha menutupinya. Sayangnya terlalu pendek. So, I'm sorry you didn't perform. Oke, Vina. Mas. Kalau saya ngomong soal
potongannya, saya akan berbicara soal dia punya neckline itu. Kenapa harus Vina bikin garis? Tadi kan agak berantakan ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Maksudnya aku rapiin aja gitu, aku rapain. Kalau yang dibilang rapikan tidak selalu harus digaris. Justru yang dirapikan itu dari 0 kita naik ke setengah, naik ke 1. Jadi dia natural. Kalau kamu bikin neckline gitu, lehernya dia kayak kura-kura gitu loh, panjang jadinya. Janggutnya. Kalau Vina mau pendekin, bagian dia punya jaw ini, dia punya got ini. Kalau Vina lihat ini tidak sambung, mendingan Vina buat stop di sini aja. Supaya bersih. Yang penting tidak dibuang. Terima kasih judges dan juga tentunya terima kasih untuk Vina dan model. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, sekarang saatnya kita akan memasuki momen di mana judges akan mengumumkan, akan menentukan siapakah di antara ke-8 finalis ini yang berhak untuk mendapatkan pin cuts dan juga mendapatkan privilege untuk bisa menentukan potongan rambut untuk next episode dan juga mendapatkan clipper dan juga trimmer senilai jutaan rupiah. Betul, selain menentukan 2 terbaik akan ada juga 2 yang berada posisinya di paling bawah yang terpaksa bertarung di babak Battle Cuts. Saya akan mengumumkan 2 teratas. Alasannya karena melakukan pekerjaan benar dengan detail dan bisa menampilkan yang kita mau, gentleman's cut. Saya akan panggil yang perempuan dulu. Dua-duanya Lady Barber. Alasannya yang satu benar mengerjakan sesuai dengan challenge-nya. Yang satu tidak mengerjakan dengan benar. Dan dia adalah Tia. Ada satu yang saya akan panggil lagi. Dia adalah Fadli. Mr. Wa yang akan menyampaikannya, siapa dari kalian yang akan mendapatkan pin cut itu? Oke, yang layak mendapat pin cut ini adalah Fazli. Selamat Fadli! Wow, mendapatkan pin cut untuk pertama kalinya. Baik, ini berarti sangat luar biasa sekali karena di challenge ini Fadli sudah diambil clippernya oleh Tia ya. Berarti di challenge ini Fadli sama sekali tidak boleh menggunakan clipper, tapi Fadli is a real berjaya ya, luar biasa. Fadli, kamu nggak usah khawatir meskipun tadi di challenge ini clipper kamu diambil ya, tapi kamu mendapatkan trimmer dan clipper senilai jutaan rupiah. Karena Fadli memenangkan pin cut episode kali ini. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk Fadli. Mungkin Fadli pengen menyampaikan apa coba? Untuk Tia mungkin? Untuk Tia dan juga untuk para Fadli lovers. Saya mau menyampaikan pin ini buat papa mama di rumah. Fadli akhirnya bisa mendapatkan pin cut ini. Luar biasa. Oke Fadli, selamat sekali lagi dan silakan kamu masuk ke ruangan aman ya. Oke, Fadli Lover Indonesia, suaranya. Fadli dan Tia, kalian aman masuk ke episode selanjutnya. Segera kita cari tahu siapa yang harus bertarung di babak Battle Cuts. Silakan, Alex Sabar. Kita ini sekarang sudah di 8 besar. Harusnya secara mental, secara teknik, skillnya kalian sudah sepantasnya berada di finalis 8 besar. Tapi kita concern, kita semua concern. Kenapa kalian kurang bisa perform semua challenge-challenge kita? 2 nama yang saya sebut akan selamat atau berada di zona aman.
Kedua nama itu yang pertama adalah Hendra. Silakan Danu. Danu, selamat dari Battle Cats Indonesia. Baik, tersisa 4 lagi. Siapa 2 di antara mereka yang akan selamat? Silakan, judges. Ada beberapa di antara kalian yang sudah pernah dapat pin card kan? Jackie, kamu belum pernah ya? Vina, kamu baru saja kemarin kembali. Kita punya harapan banyak sama kamu. Sekarang kamu ada di sini lagi, berarti ada masalah dengan kamu. Dari 4 yang terburuk malam ini, saya pilih 2 yang terbaik dari yang terburuk. Dan 2 yang terbaik dari yang terburuk malam ini adalah